Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrason Napoleon Berbagi Cerita. Ini Presiden kita Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Cina Jinping. Jadi Cina dan Indonesia ini kalau mau dipertentangkan udah ketinggalan zaman. Jadi Cina sama Indonesia ini sudah bersatu di zaman Sriwijaya. Mulai dari penduduk asli dari Sungai Mekong yang melahirkan generasi Batak, Lampung, Bugis, Tagalog, itu kan dari Sungai Mekong. Jadi zaman Sriwijaya itu pelaut-pelaut Laut Cina Selatan itu adalah orang-orang Melayu, Cina pribumi namanya. Cina daratan sekarang banyak dari Cina Siberia, Mongolia. Itu kita bisa baca di cerita Kopingho Asmaraman. Jadi dari zaman Sriwijaya abad 2 di Tulang Bawang itu udah terbentuk kerajaan Lampung ini. Jadi hasil penelitian arsitektur Pak Rislan Sarip MArs itu membuktikan rumah tradisional Lampung di skala Berak itu adalah rumah dinasti Han. Jadi yang abad 2 Cina itu sudah membangun kerajaan di Sungai Tulang Bawang, Lampung. Nah, abad 4 mereka pindah ke Sungai Musi. Dan abad lebih awal lagi Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis itu ialah cikal bakalnya dari benua yang terpecah yang membentuk Pulau Sumatera 127 tahun yang lalu. Di sana ada benua yang terpecah dari 300 juta tahun yang lalu. Jadi ya cerita Cina dengan Indonesia ini adalah bukan cerita baru. Jadi kalau ada orang ingin memecah belah Indonesia dengan Cina, dengan Arab ini adalah agama baru yang menegakkan peri kemanusiaan dengan kitab yang disusun para khalifah. Itulah negara Amerika juga dibentuk dengan kitab petunjuk itu oleh Thomas Jefferson yang membacanya. Jadi yang membedakan Cina daratan dengan Indonesia hari ini adalah umat Islam Indonesia ini mayoritas terbesar dunia yang sekarang ini berkiblat ke Mekah. Sementara Cina umat Islamnya minoritas sama dengan Rusia. Tapi sebagai negara dengan mayoritas terbesar Islam dunia, kita hari ini memegang kendali dunia karena umat Islam di dunia ini hari ini 2 miliar. Hanya sekarang umat Islam ini mesti napak tilas Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berbuat jujur, lalu mendekatkan diri seperti Nabi di Gua Hira, dan berbuat jujur seperti Nabi dikenal Al-Amin.
baru dia diberi kebersihan diri untuk menyentuh petunjuk kitab. Itulah bisa ikro. Itulah Nabi baru dapat ikro setelah 5 tahun menekarkan diri di Gua Hira. Lalu ya proses pemahaman kitab setelah ikro. Dalam ikro itu ada alamal insan malam ya'lam, yang mengajari apa yang kamu tidak tahu. Itulah ilmuwan muslim dulu, Al-Hawarizmi segala, B.J. Habibie, bisa mendapat hikmah, menemukan hukum-hukum alam, termasuk Einstein. Einstein tuh belajar dari Quran, karena Quran tuh mulai turun dari zaman Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad tuh cuman penutup dari kitab. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang ikro, belajar, sehingga umat manusia semakin cerdas dalam menghadapi tipu daya iblis, sehingga kita dapat memperbaiki diri, lingkungan, masyarakat, dan mencegah perang dunia kedua, ketiga, seperti yang diamanatkan di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, menjaga perdamaian dunia. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan nolong. Robi adil nimurhula sidiki warid nimurhoja sidiki wajalim ladun kasultanan nasiro. Salam dari menara langit, Muhammad Andra Sona pulang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.